الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Dan tak lupa juga selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini mengatakan, kata Allah dalam surah Anfal ayat 2 itu, sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah kuat imannya. Nah, kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita bergetar hati kita apabila mendengar apabila nama Allah disebut? Salah satu dalam azan tadi ada menyebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar itu. Jadi selain dari itu kecil semuanya. Sedangkan disebut Allah Maha Besar, bergetarkah hati kita mendengar surat azan tadinya? Itu maksudnya. Yang kedua, dalam isi azan mengagungkan Allah yang Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwa Muhammad itu sesungguhnya adalah utusan Allah. Jadi Allah yang dikatakan yang Maha Besar dan Muhammad itu utusannya. Utusannya untuk apa bagi kita? Ya, untuk kita contoh. Dalam azan itu menyatakan kebesaran Allah dan memperlihatkan kemuliaan Rasulullah. Dan di sini kita tanya pribadi kita, karena di dalam azan isinya mengagungkan Allah. Bergetarkah hatiku mendengar suara azan? Atau biasa-biasa saja? Atau hatiku merasa benci mendengar azan? Tanya diri kita masing-masing, apakah aku ini termasuk orang bergetar mendengar suara azan atau enggak? Itu yang kedua, hatiku apabila disebut nama Allah bergetar atau tidak? Dibaca orang ayat-ayat Allah, bergetar atau tidak kita? Disebut nama Muhammad, inginkah aku berselawat kepada Nabi Muhammad? Tanya diri kita masing-masing. Kita saja yang bisa menilai kita. Coba kita dengan jujur menilai diri kita. Jangan diri orang lain dulu. Ya, diri kita dulu. Sudahkah aku bergetar hatiku apabila disebut nama Allah?
Sudah bergetarkah hatiku? Sudah bergetarkah hati aku? Atau sudahkah kuat iman aku apabila dibaca orang ayat-ayat Allah? Sudah bertambahkah iman aku atau belum? Kalau seandainya belum sama sekali, perlu kita kaji ulang, ya, mengkaji diri kita lagi, mempelajari kita tentang Al-Quran. Kenapalah hatiku apabila disebut nama Allah tidak bergetar? Kenapa? Karena kita menganggap ada yang lebih besar dari Allah segitunya. Kenapa ayat-ayat Allah dibaca hatiku tidak bertambah kuat imanku? Berarti ada ayat yang selain dari ayat Allah yang membuat dia bertambah kuat. Jadi maksudnya dia tidak menghiraukan kebesaran Allah. Berarti dia ada menghiraukan ada kebesaran selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dibaca ayat-ayat Allah tidak bertambah imannya, berarti dia membaca ayat-ayat selain dari ayat Allah. Nah, itu yang sangat itu perlu kita memberikan suatu penilaian pada diri kita masing-masing. Sudahkah bergetarkah hatiku apabila dibaca ayat-ayat Allah? Sudah bergetarkah hatiku apabila disebut nama Allah? Sudahkah bertambah imanku apabila dibaca ayat-ayat Allah? Kalau sudah bergetar, berarti kita sudah pernah iman kita. Tapi kalau belum biasa-biasa saja, berarti kita belum menyentuh nama Allah disebut. Berarti belum menyentuh ayat-ayat dibaca orang. Ya, perlu kita kaji diri. Di sini yang dikatakan mengkaji. Ya, bukan mengaji, tapi mengkaji diri. Sudahkah saya? Termasuk golongan apa? Saya tanya diri kita, jangan diri orang ditanya. Ini kebanyakan umumnya diri orang yang kita kata sesat, diri kita dulu. Sudahkah diriku benar menurut Allah? Sudahkah aku mencontoh Rasul sebagaimana Rasul berbuat? Kadang-kadang kita ditanya orang mencontoh Rasul, tapi bukan Rasul diikut. Pendapat orang lain kita ikut. Tapi kita mengatakan mengikut Rasul. Ini suatu yang perlu kita garis bawahi. Ya, bagaimana keadaan kita itu. Jadi dengan secara jujur kita katakan, kenapalah hatiku disebut nama Allah tidak bergetar? Tanya diri kita, kenapa dibaca ayat Allah aku biasa-biasa saja? Kenapa sebabnya? Perlu kita mempelajari diri kita masing-masing. Dengan diri inilah kita akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.